Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung dengan gaji UMR. Apakah Anda saat ini kesulitan dalam menabung? Pengen nabung tapi punya gaji UMR? Gaji selalu saja habis tanpa ada sisa buat ditabung? Nah, kita akan membahas cara menabung dengan gaji UMR. Upah minimum regional atau yang sering disingkat UMR adalah upah bulanan terendah yang diberikan oleh pengusaha atau pelaku industri kepada karyawannya. Gaji UMR di tiap daerah bisa berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa menabung dengan gaji UMR? Tentu saja bisa dong. Menabung dengan gaji UMR perlu perencanaan yang cermat, pengambilan keputusan yang cerdas, dan kebiasaan belanja yang disiplin. Berikut 16 cara menabung dengan gaji UMR. Yang pertama, lacak pengeluaran. Melacak pengeluaran artinya mencatat semua pengeluaran selama sebulan secara terperinci. Sekecil apapun uang yang keluar, catat dengan cermat ya. Pencatatan pengeluaran membantu Anda mengetahui kemana perginya uang Anda. Dengan mencatat pengeluaran, Anda jadi tahu kebiasaan belanja, pengeluaran apa yang penting dan gak penting, serta memaksimalkan penghematan agar bisa menyisihkan uang buat menabung. Yang kedua, buat anggaran dasar. Apakah Anda pernah membuat anggaran untuk satu bulan? Anggaran atau budget adalah rencana keuangan tentang berapa pendapatan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu. Nggak ada kata terlambat untuk bikin anggaran atau budget bulanan. Agar bisa menabung dengan gaji UMR, buat anggaran dasar yang terdiri dari perkiraan penghasilan dan kategori pengeluaran penting. Pastikan jumlah pendapatan melebihi pengeluaran ya. Contoh kategori pengeluaran penting adalah biaya makan, biaya sewa rumah, transportasi, dan kesehatan. Dengan membuat anggaran dasar, Anda bisa membuat perencanaan keuangan termasuk berapa uang yang akan ditabung. Yang ketiga, prioritaskan menabung. Salah satu alasan mengapa seseorang nggak bisa menabung adalah karena ia nggak menjadikan kegiatan menabung sebagai prioritas. Seharusnya menabung dijadikan prioritas. Ya, semacam kebutuhan gitu. Atau gini deh, anggap tabungan seperti tagihan penting yang harus dilunasi. Saat gajian, hal yang pertama dilakukan adalah menyisihkan uang buat ditabung. Dengan pola pikir kayak gini, kita pasti akan punya tabungan walaupun gaji UMR. Yang keempat, hindari pengeluaran yang tidak perlu. Apakah Anda tahu yang mana termasuk pengeluaran penting dan pengeluaran enggak penting? Jenis pengeluaran penting dan enggak penting bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Misalnya, menurut Pak Bondan, makan di restoran adalah pengeluaran penting untuk apresiasi diri. Tapi menurut Pak Budi, makan di restoran itu adalah pengeluaran enggak penting. Jadi ya kita harus bisa mengkategorikan pengeluaran penting dan enggak penting versi kita sendiri. Setelah tahu yang mana pengeluaran nggak penting, ya hindari mengeluarkan uang untuk jenis pengeluaran ini. Dengan begitu, ada lebih banyak uang yang bisa ditabung. Yang kelima, hidup di bawah kemampuan. Cara menabung dengan gaji UMR berikutnya adalah hidup di bawah kemampuan finansial kita. Usahakan supaya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan ya. Kita pakai contoh gaji UMR terendah di Indonesia tahun 2023 adalah 1,9 juta atau Rp1.900.000 per bulan. Nah, jika punya gaji 1,9 juta rupiah per bulan, ya usahakan agar total pengeluaran di bawah 1,9 juta rupiah. Kalaupun gaji meningkat jadi 2,5 juta rupiah, ya usahakan supaya gaya hidup tidak ikut meningkat secara drastis ya. Hati-hati dengan keinginan membeli barang karena gengsi. Biasanya hal ini bikin kita susah nabung. Hidup di bawah kemampuan finansial juga dapat membuat Anda terhindar dari hutang loh. Yang keenam, tabungan otomatis. Apakah Anda suka lupa menabung saat gajian? Well, hal ini bisa diatasi dengan cara mengaktifkan transfer otomatis. Cara ini khusus buat Anda yang punya lebih dari satu akun rekening. Tentukan satu rekening yang akan menjadi rekening tabungan. Atur agar terjadi transfer otomatis ke rekening tabungan pada tanggal gajian Anda. Nggak ada tuh ceritanya lupa nabung karena belum transfer. Dengan cara ini, Anda akan lebih konsisten dalam menabung dan menjadikan kegiatan menabung sebagai sebuah kebiasaan. Yang ketujuh, smart shopping. Selain transfer otomatis, cara agar bisa menabung walaupun gaji UMR adalah menerapkan smart shopping. Apa artinya smart shopping? Nah, smart shopping artinya kegiatan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih cerdas. Supaya hemat dan bisa lebih banyak menabung, Anda perlu menerapkan strategi cerdas saat berbelanja seperti membandingkan harga, mencari diskon atau promo, memanfaatkan kupon, dan memilih produk berkualitas. Cara ini akan membuat Anda lebih hemat sehingga bisa menabung lebih banyak. Yang kedelapan, batasi penggunaan kartu kredit.
Jika Anda menggunakan kartu kredit, lunasi saldo secara penuh setiap bulan untuk menghindari biaya bunga. Dengan membayar tagihan tepat waktu, Anda dapat menghindari hutang kartu kredit dengan bunga sekitar 2,25% per bulan. Jika memungkinkan, gunakan uang tunai atau kartu debit saat berbelanja. Hal ini membantu Anda terhindar dari pengeluaran berlebihan jika sampai Anda tidak bisa membayar tagihan dan terjerat hutang. Dengan membatasi penggunaan kartu kredit, kita bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk tabungan. Yang ke-9, lunasi hutang bunga tertinggi. Apakah saat ini Anda punya hutang? Well, hutang adalah hal yang wajib dibayar lunas ya. Jadi, jika punya utang, maka usahakan untuk melunasi semua utang-utang agar bisa mengalokasikan dana untuk tabungan. Catat semua utang, kemudian urutkan dari utang dengan bunga tertinggi sampai terendah. Nah, utamakan untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Utang bunga tertinggi dapat menumpuk cepat dan menghambat kemampuan Anda untuk menabung. Setelah semua utang lunas, maka Anda akan punya lebih banyak uang untuk ditabung. Yang ke-10, kurangi biaya perumahan. Jika Anda belum punya rumah dan saat ini masih ngekos atau ngontrak, nah biaya sewa tempat tinggal biasanya mengambil porsi besar dalam pengeluaran. Jika memungkinkan, cari alternatif untuk menurunkan biaya sewa tempat tinggal, misalnya pindah ke kos atau kontrakan yang lebih murah atau nyari teman sekamar agar bisa berbagi biaya sewa tempat tinggal. Pilih tempat tinggal yang lebih murah dan nyaman. Dengan begitu, Anda bisa menabung lebih banyak. Yang ke-11, memasak di rumah. Cara menabung dengan gaji UMR berikutnya adalah utamakan untuk memasak di rumah. Memasak makanan di rumah umumnya lebih hemat biaya daripada makan di luar. Bawa bekal dari rumah saat Anda bekerja atau bepergian. Rencanakan menu makanan Anda selama seminggu dan beli bahan dalam jumlah besar dapat membuat Anda lebih hemat. Selain hemat, Anda juga punya kontrol loh atas nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Tapi ini bukan berarti nggak boleh beli makanan di luar sama sekali ya. Boleh kok sesekali. Kalau keseringan, ya nggak bisa nabung dong. Yang ke-12, transportasi hemat biaya. Jika Anda sering menggunakan transportasi untuk bekerja, maka pilih transportasi hemat biaya, entah itu transportasi umum atau kendaraan pribadi. Coba deh hitung-hitung dan bandingkan biaya menggunakan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Tentu semua ada plus minusnya ya. Transportasi umum memang lebih murah, tapi kadang bikin kita telat karena harus antri lama. Jika Anda bisa menyesuaikan jadwal, ya nggak masalah. Kendaraan pribadi memang lebih nyaman dan fleksibel, tapi harus diperhitungkan juga biaya bensin, parkir, pajak, dan biaya servis rutin. Jadi pilih transportasi hemat biaya versi Anda ya, sehingga ada dana lebih untuk ditabung. Yang ke-13, DIY untuk perbaikan. Cara agar bisa menabung dengan gaji UMR adalah mempelajari keterampilan DIY untuk perbaikan barang. Apa itu DIY? DIY adalah singkatan dari Do It Yourself yang artinya melakukan sesuatu sendiri. Pelajari keterampilan dasar untuk memperbaiki barang rusak di rumah. Misalnya belajar memperbaiki pipa bocor, pertukangan sederhana, cat dinding yang rusak, memperbaiki barang elektronik, serta perawatan dasar kendaraan bermotor. Nah, keterampilan ini dapat membuat Anda terhindar dari penggantian barang baru atau membayar tukang untuk perbaikan. Jadi Anda bisa nabung lebih banyak deh. Tapi kalau rusaknya ekstrim dan nggak bisa diperbaiki sendiri, ya pertimbangkan untuk mencari ahlinya ya, biar nggak tambah rugi. Yang ke-14, hindari pembelian impulsif. Cara menabung dengan gaji UMR berikutnya adalah menghindari pembelian impulsif. Jangan tergiur dengan diskon gede-gedean padahal Anda nggak butuh barang tersebut. Hati-hati saat memutuskan untuk membeli sebuah barang. Sebelum melakukan pembelian, berikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut atau hanya keinginan sesaat saja. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan ya, prioritaskan kebutuhan. Dengan begitu, Anda dapat menghindari pembelian impulsif dan bisa menabung lebih banyak. Yang ke-15, tambah penghasilan. Tentu saja untuk bisa menabung lebih banyak, cara paling efektif adalah menambah penghasilan. Luangkan waktu untuk mencari tahu hal apa yang bisa dilakukan untuk menambah penghasilan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan seperti membuka warung, jasa cuci setrika atau laundry, jualan online, buka usaha catering, les privat, dan sebagainya. Setelah penghasilan meningkat, selalu ingatkan diri untuk tidak meningkatkan gaya hidup ya. Dengan begitu Anda bisa menabung lebih banyak deh. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-16 yaitu review secara teratur.
Cara menabung dengan gaji UMR yang terakhir adalah melakukan review anggaran secara teratur. Luangkan waktu untuk menilai pola pengeluaran dan kebiasaan berbelanja. Dengan menganalisis anggaran secara rutin, Anda tahu pengeluaran apa yang paling banyak dan melakukan penyesuaian. Terapkan hasil analisis untuk bulan berikutnya ya. Nah, hasil analisis ini dapat membuat Anda lebih hemat sehingga punya lebih banyak dana untuk ditabung. Well, itulah 16 cara menabung dengan gaji UMR. Apakah Anda punya tips menabung lainnya? Silakan komen ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.